Kalau hidup kita ini enak-enakan ya, santai, lalu kemudian tidak mau menghadapi tantangan, menghindari hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita, pasti kita akan jatuh ke dalam dosa. Selamat pagi good readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, tetap semangat, tetap dalam menjalani hidup. Apapun yang terjadi, percayalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan hari ini kita akan membahas ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Ayatnya tidak terlampau panjang ya. Kalau kita bandingkan cerita ini dengan 2 Samuel 11 sampai 12, pasal 11 sampai 12, maka ada satu kejanggalan. Dikatakan bahwa ini kemenangan diraih bukan karena Daud sebagai raja, tetapi karena Yoab yang luar biasa. Di ayat 1 sampai di ayat yang kedua. Kalau di 2 Samuel 11 sampai dengan 12, kita membacanya itu adalah Daud. Tetapi dikatakan pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, nah kalau kita lihat di ayat yang awal tadi, justru Daud tinggal sendiri di Yerusalem dan Joab maju berperang. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa 2 Samuel pasal 11 sampai 12 ini adalah sebuah peristiwa yang penting. Karena apa? Karena disitulah Daud jatuh ke dalam dosa. Jadi dari keterangannya Tawari ini kita bisa melihat Yoab maju berperang dengan berbagai macam keperkasaannya begitu, sementara Daud itu tinggal di istana. Dan di situ kita tahu bahwa dia jatuh ke dalam dosa dengan Betsheba. Nah, kalau kita perhatikan juga bagaimana kemenangan-kemenangan dicatat oleh dua Tawari di sini. Yoab berhasil mengalahkan Bani Amon dan kota Raba, sehingga Daud itu bisa memperoleh mahkota emas bertahtakan batu permata yang mahal, jarahannya juga banyak. Ini adalah sebuah prestasi yang tidak remeh begitu ya. Di ayat yang kedua, serta penduduk Bani Amon dijadikan budak. Husa mengalahkan Sipai, seorang keturunan raksasa, dan menundukkan bangsa Filistin digeser. Kemudian ada Elhanan bin Yair dalam pertempuran melawan bangsa Filistin berhasil membunuh Lahmi, saudaranya Goliat. Ini pasti ya saudaraan ya, dan juga saudaraan pasti ini raksasa juga begitu ya. Dan berikutnya Yonatan, anaknya Simea, kakaknya Daud. Dalam peperangan melawan bangsa Filistin di Gad berhasil membunuh seorang keturunan raksasa yang mempunyai jumlah jari tangan dan kaki sebanyak 24. Wow, luar biasa ya 24 ya. Nah, good readers, dari sini kita bisa melihat bagaimana ada catatan-catatan kesuksesan yang luar biasa dilakukan oleh Yoab dan seterusnya, sementara juga Tawari menyelipkan. Sementara mereka berperang, Daud tinggal di Yerusalem, tinggal di istananya. Dan kita tahu ceritanya bagaimana, bahwa dia akhirnya jatuh ke dalam dosa bersama dengan Betsheba. Good readers, kalau kita boleh renung-renungkan ya, maka kalau hidup kita ini produktif, hidup kita ini aktif, hidup kita ini berjuang, fight begitu ya, maka kita akan berhasil menemukan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita. Entahkah kita melawan the giant, apa artinya? Persoalan-persoalan sangat besar dalam kehidupan kita. Kita melawan sesuatu yang tidak mungkin, tetapi karena kita memiliki semangat juang yang tinggi bersama dengan Tuhan, maka kita bisa mengatasi semuanya itu. Tawari sengaja membedakan. Ini ada Joab, ada juga Husa, ada juga Jonathan dan lain sebagainya yang berperang mati-matian dan mereka memperoleh kemenangan itu menghadapi berbagai macam musuh yang sangat besar yang tidak mungkin untuk dihadapi. Tetapi mereka bisa hadapi karena mereka memiliki semangat juang dan tentunya bersama dengan Tuhan. Sementara Daud dikontraskan, dia enak-enakan dan dia jatuh ke dalam dosa. Kita pun sama, saya rasa. Kalau hidup kita ini enak-enakan ya, santai, lalu kemudian tidak mau menghadapi tantangan, menghindari hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita, pasti kita akan jatuh ke dalam dosa. Entah akhirnya kita sadar, tapi sudah terlambat begitu ya, bahwa kita sudah sangat banyak menyia-nyiakan kesempatan. Pada hari ini kalau kita masih fight, masih berjuang, maka optimislah. Punya semangat yang optimis lah, punya pikiran yang optimis.
itu yang akan membuat kita berhasil. Tetapi kalau pikiran kita pesimis, apalagi kita sudah mager, malas gerak gitu ya, kemana-mana malas dan segala macam, pasti kita jatuh ke dalam dosa. Setidaknya dosa kemalasan, itu udah pasti. Tetapi kalau kita punya semangat juang yang tinggi, Tuhan berkati, Tuhan kasih kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini kalau kita masih berjuang, puji Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Karena semakin kita berjuang, semakin kita mengandalkan Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.